Selain itu, di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan, Heraklius berikrar apabila mampu bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia akan membasuh kaki Rasulullah SAW. Kaisar Heraklius adalah satu-satunya kaisar Romawi yang namanya tidak saja disebut langsung di dalam hadis dan diisyaratkan di dalam Al-Quran, melainkan juga seorang jenderal yang kiprahnya mendapat tempat cukup signifikan dalam catatan sejarah para ulama tarikh. Dia merupakan kaisar Bizantium terbaik dengan wilayah imperium yang membentang dari ujung Afrika hingga Syam. Dia seorang panglima, cendekiawan ahli kitab, seorang raja yang bijak, juga merupakan pionir perang salib. Heraklius merupakan salah satu tokoh yang melambangkan kedikdayaan peradaban barat dan simbol religius di kalangan umat Nasrani. Namun, di balik reputasinya yang cemerlang, ada misteri yang menyelimutinya. Dalam perjalanan hidupnya, Heraklius meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Apakah itu berarti dia menjadi seorang Muslim? Disinilah letak misterinya. Rasulullah SAW sendiri memang pernah mengajak Heraklius masuk Islam melalui surat. Surat itu dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Khabi. Isinya sebagai berikut. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuknya. Selanjutnya aku mengajakmu untuk masuk Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung semua dosa kaum Arisiyin. Setelah itu, Rasulullah mengutip Al-Quran surah Ali Imran ayat 64 yang artinya, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Menerima surat dari Rasulullah SAW, Heraklius menjawab, "Demi Allah, aku mengetahui bahwa tuanmu adalah seorang nabi yang diutus dan dialah nabi yang telah kami nanti-nantikan. Namanya kami dapati dalam kitab kami. Namun aku takut dengan kaumku bangsa Romawi. Jika bukan karena itu, maka aku akan mengikutinya." Selain itu, di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan, Heraklius berikrar apabila mampu bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia akan membasuh kaki Rasulullah SAW. Setengah abad lebih berselang di era kerajaan Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, peristiwa reaksi Heraklius terhadap surat dari Nabi Muhammad SAW menjadi pembahasan kembali. Menurut Ibnu Humaid dari Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Ibnu Sihah Az-Zuhri, bahwa ketika Az-Zuhri bertemu seorang pendeta Nasrani di era Abdul Malik bin Marwan, pendeta itu dahulu terlibat dalam urusan ini bersama orang-orang dekat Heraklius. Ketika surat yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Khalbi sampai kepada Heraklius, sang kaisar menulis kepada seorang lelaki di Konstantinopel yang memiliki ilmu mengenai Taurat dan Injil. Heraklius menceritakan tentang Nabi Muhammad dan menginformasikan tentangnya mengenai kabar yang ia terima. Laki-laki Romawi itu membalas surat Heraklius dan mengatakan, "Sungguh dia nabi yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada keraguan tentang ini. Ikuti dia dan percayalah kepadanya." Semakin mantap keinginan Heraklius untuk melakukan perubahan besar. Untuk itu, ia segera mengumpulkan para jenderalnya di suatu ruangan dan memerintahkan agar seluruh pintu dikunci. Heraklius berkata kepada mereka dari tempat yang lebih tinggi dari para jenderalnya, "Orang-orang Romawi," kata Heraklius, "aku mengumpulkan kalian untuk suatu perkara yang baik. Aku menerima sebuah surat dari seorang lelaki yang mengajakku kepada agamanya. Demi Allah,
Dia adalah nabi yang kita nantikan kemunculannya dan kita dapati dalam kitab suci kita. Mari kita ikuti dia dan mempercayainya sehingga kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti akan aman. Tanpa berpikir panjang, para jenderal dan para pemuka agama itu murka dan berlarian menuju pintu ruangan untuk keluar. Namun, mereka mendapati pintu itu terkunci. Kemudian Heraklius berkata kepada para pengawalnya, "Bawa kembali mereka semua ke hadapanku." Heraklius terkejut melihat reaksi mereka. Karena itu buru-buru ia berkata, "Kaumku, aku mengatakan seperti apa yang aku katakan tadi untuk menguji agama kalian. Sekarang aku telah melihat apa yang membuatku senang," ujar Heraklius. Para jenderal dan pemuka agama pun merasa lega. Pintu-pintu kemudian dibuka dan mereka semua pun keluar dari ruangan itu. Segera miliki buku Syarah Bulughul Maram dengan hanya Rp700.000 yang terdiri dari 5 jilid. Lengkapi koleksi pustaka dan maktabah Anda dengan buku-buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, penerbit penebar sunnah. Heraklius melihat ini sebagai perkara besar. Ia membaca Taurat dan Injil. Sebagai kaisar, ia selalu dikelilingi oleh para pembesar agama Nasrani yang mengajarkannya Alkitab. Dari situlah ia mendapati ciri-ciri nabi yang akan diutus itu. Karena itu, hatinya merasa gelisah mendengar adanya seorang lelaki di Mekah yang mengaku sebagai nabi. Kegelisahan di dalam hatinya itu adalah panggilan fitrah sekaligus konsekuensi ilmu yang menuntut amal dalam dirinya. Satu hal yang pasti, Heraklius tidak saja mengetahui, melainkan juga meyakini bahwa memang dari arah Mekahlah nabi yang dinanti-nanti oleh Nasrani dan Yahudi akan muncul. Dan ini merupakan bagian dari Taurat dan Injil yang diketahui oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani. Pengetahuannya itu telah sampai menjadi keyakinan. Ajakan Heraklius kepada pembesarnya untuk mengikuti nabi di Mekah itu tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dalam beberapa kesempatan hingga usai perang Yarmuk. Bahkan saat-saat terakhir Heraklius di Antioquia setelah kekalahan perang Yarmuk dan dikuasainya Palestina dan Damaskus oleh pasukan Muslim, Heraklius masih saja mencoba meyakinkan para pembesarnya untuk mempertimbangkan memeluk Islam, yang dengan begitu kekuasaan Romawi akan lestari di wilayah timur. Sebelum menarik kuda tunggangannya, ia mencoba upaya terakhirnya. "Wahai orang-orang Romawi, engkau mengetahui demi Tuhan, laki-laki ini seorang nabi yang diutus. Kita menemukan tentangnya dalam kitab kita. Kita mengetahuinya melalui gambaran yang telah sampai kepada kita. Mari kita ikuti dia, maka hidup kita di dunia dan di akhirat akan selamat." Para pembesarnya berkata, "Apakah kita harus tunduk pada bangsa Arab, sementara kita adalah kaum dengan kerajaan terhebat, dengan wilayah yang banyak dan dengan tanah-tanah terbaik?" Heraklius menimpali, "Kalau begitu berikanlah dia jizyah setiap tahun, sehingga aku dapat mencegah dari perang yang ditujukannya kepada kita dengan harta-harta kita." Pembesarnya membalas usulan Heraklius, "Apakah kita harus menghinakan diri kepada orang Arab dengan cara membayar pajak yang diambil dari kita, sementara kita memiliki tentara banyak dengan kerajaan terhebat dan tanah-tanah yang terbaik? Demi Tuhan, kami tidak akan melakukannya." Heraklius kemudian memberi usulan lain. "Kalau demikian, biarkan aku menjalin kesepakatan damai dengannya, yakni dengan menawarkan pada mereka Suriah dan kita mengambil Syam." Para pembesarnya berkata, "Apakah kita harus memberikan Suriah? Padahal Suriah adalah jantung dari Syam." "Demi Tuhan, kita tidak akan melakukannya." Maka Heraklius dengan apa yang diilmunya berkata, "Demi Tuhan, jika kalian berpaling dari mereka, maka mereka akan mengalahkan kalian di kota-kota kalian sendiri." Lalu Heraklius menaiki hewan tunggangannya dan bertolak menuju Konstantinopel. Ketika sang kaisar sampai di Al-Darb dan berada di tanah yang tinggi, ia menoleh dan menatap negeri Syam dari kejauhan dan berkata dengan kesedihan mendalam serta mata yang berlinang, "Kesejahteraan bagimu, wahai negeri Suriah." Kemudian Heraklius meneruskan perjalanan dengan pengawalan ketat dari pasukan berkuda. Pengawal kaisar menuju pelabuhan dan berlayar menuju Konstantinopel. Setelah itu,
dia tidak pernah lagi melihat Syam untuk selamanya. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip riwayat dari Musnad Imam Ahmad bahwa Heraklius sempat menulis surat kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, "Aku seorang Muslim." Namun kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ia berdusta. Dia tetap berada dalam agama Nasrani." Wallahu a'lam bishawab. Hai Papa. Ini halawa sayang. Halawa? Halawa pakai H. Enak. Iya dong, masakan Umah.